Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini aku akan share ke teman-teman semua tentang pengalaman aku lagi selama aku tinggal di asrama Universitas Trunojoyo Madura. Tapi sebelumnya aku notice dulu ya teman-teman, kalau apapun yang aku share di sini ini pure sesuai sama pengalaman aku. Jadi kalau misalkan ada yang nggak sesuai sama pemikiran kalian, itu di luar konteks ya. Terus yang kedua, apapun yang aku sampaikan di dalam video ini, kalau misalkan baik bisa kalian ambil, kalian jadikan pelajaran, tapi kalau misalkan buruk bisa kalian tinggalkan. Oke, sebelum ke video, jangan lupa untuk berlangganan channel ini. Kalian langsung aja klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau ada video-video terbaru dari aku. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke teman-teman, untuk judul video kali ini adalah pengalaman lucu dan menegangkan selama aku tinggal di asrama Universitas Trunojoyo Madura. Perlu diketahui ya teman-teman, bahwasanya dulu aku tinggal di asrama selama 4 tahun. 1 tahun aku jadi warga dan 3 tahun aku jadi pengurus asrama, dan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang aku dapatkan di sana ya kan, mulai dari pengalaman buruk hingga pengalaman yang sangat mengesankan. Dan buat teman-teman semua, aku ceritain dulu. Jadi dulunya aku masuk di Universitas Trunojoyo Madura itu tahun 2016. Aku langsung masuk di asrama sebagai warga asrama. Dan aku lulus dari Universitas Trunojoyo Madura itu sekitar tahun 2020 ya teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti ada ketidaksinkronan antara cerita pengalaman aku dengan kondisi saat ini, kalian harap maklum ya. Di sini aku bakalan cerita tentang 2 poin pengalaman lucu dan menegangkan yang aku lalui selama aku tinggal di asrama Universitas Trunojoyo Madura. Mulai dari pengalaman lucu dulu atau menegangkan nih? Aku cerita dari yang pengalaman lucu dulu ya teman-teman ya. Nah, sepertinya kalian kalau misalkan mau lihat video ini, kalian harus lihat video aku yang sebelumnya, yaitu pengalaman menjadi warga asrama Universitas Trunojoyo Madura, supaya yang aku sampaikan hari ini itu sinkron dengan apa, maksudnya itu biar nggak ujuk-ujuk nggak tiba-tiba kok aku nyampein ini artinya apa gitu. Nah itu kalau misalkan kalian itu supaya sinkron dengan apa yang aku jelasin, kalian bisa langsung lihat video yang ada di kolom deskripsi supaya kalian ngeh dengan apa yang aku ceritain sekarang. Oke teman-teman, untuk yang pertama aku mau cerita tentang pengalaman lucu aku dulu ya. Ini pengalaman pribadi. Jadi kan yang pertama, sembunyi di balkon saat kajian Islam. Ini pengalaman lucu yang nggak boleh ditiru ya teman-teman. Jadi setiap hari, setiap kita menunggu kita kan sudah sholat maghrib ya, kita itu sudah sholat maghrib, kita akan menuju ke sholat isya. Nah itu biasanya akan diselingi dengan kajian Islam dari para dosen Universitas Trunojoyo Madura datang ke asrama untuk memberikan kajian atau materi-materi tentang keagamaan atau keislaman. Nah disitu kan pas waktu kita seharian full kuliah itu kan pasti kan capek ya teman-teman. Nah setelah itu kita istirahat, kadang-kadang itu kita jam 5 atau sore itu baru pulang kuliah, capek banget gitu ya. Nah itu kan waktu yang cocok untuk istirahat karena waktu yang sangat ngantuk. Aku tuh pernah teman-teman, jadi aku tuh pernah sampai sembunyi di balkon supaya aku nggak ikut kajian. Soalnya kalau pas waktu jam atau menit-menit sebelum kajian itu yang namanya pengurus keamanan itu pasti akan menggedor-gedor semua pintu asrama untuk menyuruh mereka keluar dari kamar dan mengikuti kajian, baik itu yang sedang berhalangan atau haid ataupun yang tidak. Nah itu harus wajib untuk ikut kajian. Nah kalau pas ikut kajian kayak gitu kan biasanya kita akan semakin ngantuk ya, ini nggak boleh ditiru ya teman-teman. Nah untuk menginisiatif itu aku sama temanku 2 orang itu jadi sembunyi di balkon ya teman-teman, sembunyi di balkon
sampai pengurus keamanan itu nggak ngelihat kita gitu loh. Tapi apesnya pada waktu itu temen aku tuh ketahuan, jadi otomatis aku kan ketahuan ya kan. Jadi kalau kalian nggak tahu balkon, kalau di dalam kamar biasanya kan ada jendela terbuka. Nah itu jendela terbuka yang ada di luar, nah itu yang namanya balkon. Kita sembunyi di situ, tapi akhirnya ya gitulah, kita ketahuan, dan itu menjadi salah satu evaluasi aku dan temen aku sehingga kita dihukum. Oke, itu cerita yang pertama ya. Cerita yang kedua, bawa alat elektronik ke asrama. Nah, sesuai dengan peraturan asrama, kalau kita tuh nggak boleh bawa peralatan elektronik ya teman-teman. Mulai dari magicom, mesin cuci, terus apa namanya magic chair, heater. Kalau kalian tahu heater itu kayak misalkan kita mau ngerebus air, ngerebus mie, ngerebus kopi dengan aliran listrik. Nah, itu namanya heater. Nah, itu pun kalau kita mau bawa setrika, itu pun satu kamar hanya diperbolehkan satu teman-teman, dan tidak boleh membawa kipas angin juga nggak boleh itu. Jadi kayak peralatan elektronik itu sangat-sangat tidak diperbolehkan atau dibatasi. Tapi kalau misalkan laptop nggak apa-apa. Dan waktu itu teman aku tuh bawa heater teman-teman, jadi alat masak yang bisa digunakan di dalam ruangan, atau alat masak yang bisa digunakan dengan aliran listrik. Nah, sehingga pada waktu semester pertama ya, ini nggak boleh dicontoh ya teman-teman, pada waktu semester pertama kita tuh berhasil mengelabui para pengurus ya. Jadi kita dengan santainya, dengan enaknya kita tuh bisa menikmati heater, membuat kopi, membuat energen, dan juga membuat mie di dalam kamar, padahal itu tuh benar-benar gak boleh. Nah, akhirnya pada semester kedua kita benar-benar ketahuan. Padahal itu kita sudah berusaha untuk menyembunyikan itu, setelah dipakai kan harus dicuci dan juga diamankan. Dan waktu itu kita ya, namanya pengurus itu pasti tahu lah, lama-lama itu pasti akan tahu taktik dari warga asrama yang curang, itu pasti tahu. Jadi yang namanya kebohongan atau yang namanya apa ya, sesuatu hal yang buruk itu pasti akan tercium pada akhirnya. Dan akhirnya kita di semester kedua ketahuan, sehingga itu menjadi catatan kita untuk masuk ke pelanggaran. Dapat catatan lagi teman-teman, mulai dari tadi sembunyi di balkon sampai dengan membawa heater, itu dapat catatan ya teman-teman. Terus selanjutnya yaitu pengalaman lucu ketiga, yaitu aku mendapatkan kartu kuning. Ya Allah, jadi teman-teman setiap semester itu pasti akan ada penentuan kartu. Yang terbaik itu ada kartu hijau, itu artinya aman, ada kartu kuning dan kartu merah. 3 kartu ini yang benar-benar tidak dimaafkan itu kartu merah, jadi secara otomatis dia akan dikeluarkan. Pelanggaran yang berat. Kalau kartu hijau ini aman ya, dia bisa melanjutkan ke semester yang selanjutnya untuk tetap tinggal di asrama. Dan kartu kuning ini masih dipertimbangkan dengan berbagai pertimbangan pengawasan gitu. Dan kebetulan karena aku sudah banyak melanggar tadi ya kan, melanggar mulai dari sembunyi di balkon saat gajian, terus di awal semester aku masih molor bangunnya, masih molor untuk ikut kegiatan asrama. Terus habis itu aku udah ketahuan, aku sama teman-teman kamar udah ketahuan bawa heater. Nah, akhirnya aku sama salah satu teman aku dapat kartu kuning. Dan kartu kuning itu hukumannya adalah dipertimbangkan untuk lanjut tinggal di asrama, dan juga mendapatkan hukuman membersihkan ruangan wudhu dan juga WC gitu teman-teman, WC umum. Ya teman-teman, itu adalah salah satu dan satu-satunya dan terakhir kalinya pengalaman yang sangat buruk aku. Dan abis itu aku tuh nggak mau ngelangi lagi teman-teman, karena malunya itu Masya Allah. Dan setelah itu tuh aku nggak tahu ya, aku bisa jadi berubah, aku berubah dan juga aku jadi lebih baik. Setelah itu nggak tahu tiba-tiba aku tuh bisa ikut seleksi menjadi pengurus asrama gitu. Buat kalian yang pengen jadi pengurus asrama dan tinggal gratis di asrama dengan berbagai pengalaman yang luar biasa, kalian langsung bisa cek video aku di kolom deskripsi. Tonton ya guys sampai akhir.
Nah itu tadi pengalaman aku yang buruk ya, 3 pengalaman yang buruk sekali. Terus yang selanjutnya adalah pengalaman lucu yang selanjutnya adalah rebutan ahi-ahi asrama putra. Nah ini tuh bukan rebutan itu kayak tinju-tinjuan, itu bukan. Jadi ada satu momen saat perayaan hari besar Islam atau perayaan hari besar nasional, itu kayak misalkan di asrama kan selalu ada kegiatan yang namanya perayaan hari besar Islam, kayak misalkan Nuzulul Quran, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, terus habis itu hari raya Idul Adha. Itu kan semua warga asrama akan dijadikan satu ya teman-teman, untuk melaksanakan kegiatan bersama mulai dari asrama putri hingga asrama putra. Meskipun kita dijadikan satu, kita tetap ada batasan teman-teman, artinya kita itu kegiatannya bersama tapi berbeda gitu lah. Jadi yang kubu putra dengan putra, putri ya putri, tapi kita berada di dalam satu lingkungan yang sama gitu, dalam satu lapangan yang sama. Jadi saat ada warga putra gitu atau pengurus putra yang masuk ke asrama putri, karena asrama putri lebih luas, jadi kayak pengurus putra itu datang ke asrama putri gitu. Nah itu kayak Masya Allah, aku yang itu, aku yang itu gitu ya Allah. Jadi itu adalah momen yang mungkin anak-anak pondok itu pasti ngerti lah sama momen itu, dan itu tuh seru banget. Jadi kayak satu dari kita tuh pasti punya satu cem-ceman warga putra untuk dijadikan halu-haluan gitu lah teman-teman. Nah itu tadi. Oh ya guys, karena video ini udah 10 menit lebih, jadi untuk pengalaman yang menegangkan aku akan share di video yang selanjutnya ya, supaya kalian gak bosen dengan aku. Dan jangan lupa kalian harus tetap stay tune. Oke guys, itu 4 cerita lucu aku selama tinggal di asrama. Buat kalian semua yang aku mau lanjutin lagi cerita tentang asrama, bisa langsung share di kolom komentar. Dan kalau misalkan ada yang mau ditanyain, kalian bisa langsung share juga di kolom komentar. Jangan lupa kalau kalian mau lihat video aku yang lain tentang asrama, tentang Universitas Trunojoyo Madura, bisa langsung cek di playlist aku, di playlist Universitas Trunojoyo Madura. Oke guys, terima kasih sudah lihat video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa klik tombol like. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.